Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan Sniper Ngesot. Salam stopi, salam stolaras, salam situng ateh tretan. Syukur alhamdulillah sahabat, semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga halal agar kita bisa beraktivitas dan juga bisa beribadah dengan baik sahabat. Pada kesempatan kali ini sahabat, saya ingin menunjukkan gimana caranya kita memegang unit, kita menembak tanpa tripod, tanpa bipod. Karena terus terang sahabat ya, untuk menciptakan sebuah akurasi yang baik ya sahabat, selain pada unit kita harus benar-benar enak lah akurasinya, juga adalah skill orangnya, bukan hanya unit. Jadi sahabat itu beli unit yang mahal apapun, tapi ternyata sahabat tidak mengasah skill menembaknya, maka akan sulit sahabat. Apalagi kita menembak tanpa bipod, tanpa tripod, tanpa penahan senapan agar diam. Kenapa sahabat? Karena terus terang kalau umpamanya kita menembak tanpa tanpa penahan di sini gitu, maka untuk menciptakan senapan itu benar-benar diam itu sulit, pasti akan bergerak, bergetar dan sebagainya, dan tentu saja akan menciptakan akurasinya pun akan amburadul dikarenakan ya unit kita bergerak gitu. Maka sekarang saya akan menunjukkan teknik sederhana yang biasa saya gunakan dalam hunting, terutama hunting belusukan lah sahabat. Yuk kita lakukan. Teknik pertama sahabat yaitu teknik jongkok sahabat, bukan duduk tapi jongkok semacam ini, dengan kaki dilebarkan kayak gini sahabat. Oke, teknik jongkok, nanti jongkok kayak gini, kakinya dilebarkan, kita jongkok, kemudian tangan yang sebelah kanan, kalau umpamanya kita menembaknya kita menembak dengan cara menggunakan tangan kanan, maka yang sebelah kiri itu ada di kaki, di atas lutut kiri, tangan sebelah kanan ada di lutut sebelah kanan. Jadi kita pegangnya kayak gini, kemudian ini ada di bahu, jadi menembaknya kayak gini. Tujuannya apa? Karena tangan kita ini sahabat, tangan kita itu akan ditupang oleh kaki kita yang juga beralaskan tanah, dan kita akan pegang di depan kayak gini. Jadi berusaha untuk meminimalisir getaran unit sahabat. Jadi ini menembaknya kayak gini, nembaknya. Tidak hanya sebatas bullpup sahabat, apalagi Anda itu menggunakan unit dengan laras 70 cm panjang, tentu saja unitnya kadang-kadang berat ke depan sahabat. Kalau umpamanya kita tidak ada penopang, pasti akan bergetar sahabat, pegangnya itu agak bergetar. Jadi kaki ini sebagai penopang, pegang kayak gini. Kalau umpamanya kurang ke atas sahabat, maka kita geser saja tangan ini ke belakang, terus sampai kita bisa menyatukan kedua tangan kita ini. Jadi kita nggak memindah posisi tangan yang di bawah sahabat, gitu. Itu adalah teknik jongkok. Teknik yang kedua adalah teknik berdiri, memegang senapan sambil berdiri, menembak berdiri, dan itu agak lebih sulit sahabat ya. Unit kita angkat, kita letakkan di bahu kita, kemudian tangan ini biasa di depan, kemudian sikut kita itu kita letakkan di samping rusuk kita sahabat, gini. Kemudian kaki kita lebar, agak renggangkan sedikit, kemudian kita miringkan ke depan, ini menembaknya. Tujuannya apa? Jadi dari tangan kita ini sahabat turun ke bawah, ke kaki kita ini lurus ke bawah sampai ke tanah. Ini sebagai apa namanya ya, cagak kita agar tidak bisa bergerak sahabat, kayak gini nembaknya.
kurang gatal seperti yang telah saya katakan sebelumnya, sahabat, maka kita cukup menggeser tangan kita ke atas terus ya ini. Kalau berdiri, kalau umpamanya kita menimpa kayak gini, sahabat, kayak di TV itu dah kayak gini, apalagi unit kita ini berat, sahabat, umpamanya berat ya, kita sulit, sahabat, untuk nggak bergerak gitu, sulit karena unit kita berat, untuk ditopang oleh tangan agak sulit gitu. Kalau dijaga ini lebih meminimalisir getaran, sahabat. Oke, bisa dipaham ya. Selanjutnya yang ketiga, kalau kita sudah capek, kita putar, kalau kita hunting belusukan itu, sahabat, kita kan pasti berputar, capek lah. Kita menggunakan dua teknik itu, sahabat, sulit. Kenapa? Karena detak jantung sudah berdekuk kencang, dan juga nafas sudah ngos-ngosan, maka sulit. Maka kita harus cari penopang. Gimana? Kita lanjutkan. Jadi, sahabat, kalau umpamanya kita sudah capek ya, keliling-keliling, kita nembak, sudah nafas ngos-ngosan, jantung berdetak, tentu saja badan kita itu agak sedikit bergetar, sehingga sulit kalau umpamanya kita menembak dengan dua teknik sebelumnya. Maka kita harus cari penopang. Apa penopangnya? Pohon. Jadi gimana caranya? Maka caranya itu, sahabat, kita ada di posisi sebelah kiri pohonnya. Ini pohon ya, jangan di sebelah kanannya. Kemudian unit kita itu tempelkan ke pohonnya kayak gini. Kemudian tangan kita itu pegang pohonnya di bawahnya sedikit, kemudian kita pegang unitnya kayak gini. Kemudian yang tangan ini, tangan kita tetap posisi jongkok, sahabat, posisi jongkok. Tangan kita ini diletakkan di tangan sebelah kiri, kita letakkan di atas kaki kiri. Kita posisi jongkok tetap kayak gini. Jadi kita tetap di sebelah, tangannya ini ada di sebelah kiri, kita masih jongkok tetap seperti yang kita yang nembak pertama kali kayak gini. Namun posisinya yaitu di depan ini untuk tambah kuat pegangan, maka kita cari penopang kayak gini. Kalau sudah ngos-ngosan, sahabat, nggak bisa sudah. Oke, jadi itu adalah metode untuk memegang unit, sahabat, saat menembak tanpa bipod, tanpa tripod, agar meminimalisir getaran pada unit kita. Selanjutnya, selain itu juga, sahabat, pernafasan. Kalau kita sedang memberi target, maka usahakan kita itu menahan nafas, tapi bukan pas menghirup nafas sangat banyak kemudian ditahan, tapi enggak, sahabat. Kita tarik nafas, kemudian kita hembuskan separuh nafas kita, kemudian berhenti. Umpamanya ya, dengan suara, sahabat. Tapi, sahabat, kita menahan nafas itu jangan sampai lebih dari 3 detik, sahabat, atau sampai 5 detik. Kalau sudah 5 detik, mendingan, sahabat, itu tarik nafas lagi, keluarkan, tarik nafas lagi. Kalau sudah lebih dari 3 detik sampai 5 detik, sahabat, biasanya ini menurut beberapa pakar maksudnya oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita itu mengurang, maka detak jantung akan semakin keras pergerakannya, jantung kita, maka tentu saja badan kita itu akan sedikit bergetar. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sampai 5 detik, maka kita keluarkan lagi, kita tarik nafas lagi. Dan juga, sahabat, skill selanjutnya adalah getaran itu mesti ada, sahabat. Getaran itu ada sedikit goyang-goyang kayak gini, set. Maka kita yang perlu skill terakhir yang sangat-sangat penting, sahabat, yaitu kita kalau sedang sedikit getaran itu, sahabat, targetnya umpamanya hanya titiknya kecil,
bukan titik besar seperti dekat ataupun dengan zoom besar, tapi titiknya titik kecil, gerakan sedikit sudah melenceng dari target. Maka kita harus latihan gimana caranya dalam tanpa hitungan detik refleks, yaitu menekan trigger bersamaan dengan nyampainya retikal kepada target. Gerakan umpamanya ini target, kemudian ini garis titik retikal umpamanya ya, kan bisa anggap kuku saya ini adalah titik dot retikal, ini target, kemudian kan gerak kayak gini, set. Antara gerakan ini gimana caranya kita menekan trigger secara bersamaan, dot 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 dot. Itu yang agak sedikit perlu kita latihan sahabat. Mungkin itu saja tips sederhana yang bisa saya berikan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf sahabat, mohon dukungannya, dan mudah-mudahan kita sukses, sama-sama sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.